Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Bastia dari TKSIT Nurul Ilmi Amuntai, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1. Sebagai pemantik, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, dalam pembelajaran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid. 2. Peserta didik ibarat kertas kosong. 3. Pembelajaran terfokus pada target kurikulum. Dan terakhir, peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir. Selanjutnya, apa yang saya pelajari dalam modul 1.1 ini? Yang saya pelajari dalam modul 1.1 adalah: yang pertama, asas pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kudrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat murid. Kodrat keadaan meliputi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Selanjutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak. Selanjutnya, trisentra pendidikan, artinya adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yakni ada 3. Yang pertama, Ingarso Song Tolodo, artinya di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, Ing Madio Mangun Karso, artinya di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu memberikan semangat dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penonton. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan informasi, tetapi juga memberikan saran dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid. 2. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 3. Pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan,
minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Dan terakhir, menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan sistem Among dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan. Dan terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri. Contoh pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di sekolah saya adalah: pertama, yaitu pawai menyambut bulan Ramadan, dan yang kedua, kegiatan santunan anak yatim. Setelah mempelajari modul 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.